Proksu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hiroshima dan Nagasaki akan menampilkan sosial drama. Silakan menyaksikan. 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dengan bom yang diberi nama Little Bomb. Keadaan kota tersebut sangat porak-poranda. Banyak korban sipil berjatuhan. Dampak radiasi bom menghancurkan kota itu. Melihat ini, pemerintah Jepang tidak langsung menyerah dan tetap bersikeras untuk bertahan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Angkatan Udara Amerika hendak menjatuhkan bom di kota Kokura sesuai perintah. Tetapi, karena keadaan bom pertama yang mengakibatkan asap menyelimuti langit hingga Angkatan Udara tidak tahu letak pasti kota Kokura dan menjatuhkannya di kota Nagasaki. Kejadian ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua PBU-PKI diterbangkan ke Dalki 250 km di sebelah timur lagi luar Saigon, Vietnam untuk bertemu Marshal Terauchi. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di dalam 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh kolonial muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC. Di kota Hiroshima, kabar selanjutnya, Jepang berencana akan menyerah pada sekutu setelah bom atom dijatuhkan Amerika Serikat di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Hal ini juga diakui oleh Kaisar Hirohito dalam pidatonya yang mengumumkan kekalahan Jepang dan menyuruhkan
kalian sudah tahu tentang berita kekalahan Jepang? Belum, apakah itu benar-benar yang terjadi di Jepang? Yang kedua, Jepang telah menjadikan bom di sekitar kota Hiroshima dan Nagasaki. Kalau begitu, Jepang sudah tak berhubungan dengan kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Dilangsungkan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta pukul 20.00 WIB. Teman-teman, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Barusan, saya dan Sukarni bertemu dengan Supri. Ia mendengarkan secara radio Jepang yang mengumumkan senjata gencatan itu. Berarti negeri kita sudah berada di posisi power. Benar, kita harus memanfaatkan momen ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, kita harus berpikir. Saya, Rifana, dan saya Musmalat akan pergi ke negara Islam Selangor untuk menyatakan keadaan. Sedangkan Budanis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk memerintahkan untuk mengambil kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Sekarang kita harus kobarkan revolusi malam ini juga. Kita harus segera menuju kekuasaan Jepang. Betul, kita harus memperlakukan pernikahan ini. Ini batang mainiku. Tonton aku seret kojan. Hari ini juga. Jangan besok hari. Apakah kita harus menunggu Jepang menyerang kepada kita? Saat yang kedua, it's nice to be there with what you said. Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita? Walaupun sudah menyerah, mengapa bukan kita yang memproklamasikan kemerdekaan di negeri kita sendiri? Kekuatannya sendiri itu mana bisa melawan pasukan senjata Jepang dan lainnya. Perlihatkan kekuatan itu kepada saya. Bagian keamanan, bagaimana dia bisa melindungi perempuan dan anak-anak? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari sekutu maupun Jepang. Bayangkan saja bagaimana kita berdiri tegak di atas keluaran kita sendiri. Tetapi, makin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, makin cepat pula kita terbebas dari dunia menyiksa ini. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Tetapi Bu, kita tidak boleh gegabah begitu saja. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak jadi
Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan